الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية، والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menambah kualitas ketaatan seraya memperbanyak dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, serta melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba-hamba Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungi salah satu kunci rezeki, kunci keberkahan, kunci taufik dan rahmat. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Ia adalah istighfar. Bersama istighfar dan orang-orang yang beristighfar, karena istighfar dan permohonan ampun merupakan tujuan setiap orang beriman. Ia adalah seruan para nabi, harapan orang-orang siddiq, dan cita-cita para pendosa yang bertobat. Istighfar telah termasuk dalam seruan seluruh para rasul kepada kaumnya. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Salih alaihissalam, wa ila thamuda qaum salihah qala ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa anshaakum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Salih. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu sesembahan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan jadikan kamu makmur di dalamnya. Maka mohon ampunlah kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbu amat dekat lagi memperkenankan doa hambanya. Rasulullah SAW juga mendorong kita untuk memperbanyak istighfar dan taubat. Beliau bersabda, Ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni astaghfirullah fil yawm akthar min mi'ah, wa fi riwayah 70 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku sendiri beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali, dalam riwayat lain 70 kali. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, istighfar adalah akhlak para nabi dan orang-orang salih. Ketika mereka jatuh dalam dosa atau kesalahan, mereka segera bertobat dan beristighfar. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Allah juga mengisahkan doa istighfar bapak kita Nabi Adam dan istrinya alaihi wassalam setelah mereka memakan buah pohon terlarang. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata,
wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Allah juga menyebutkan istighfar Nabi Musa alaihissalam setelah tanpa sengaja membunuh seorang Qibti. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Musa berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka Allah pun mengampuninya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk beristighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan memohonlah ampunan atas dosamu serta dosa orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Bahkan setelah kemenangan besar, yaitu Fathu Makkah, dan manusia masuk Islam berbondong-bondong, Allah tetap memerintahkan nabinya untuk bertasbih dan beristighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dan dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Jemaah Jumat rahimakumullah, mengapa kita mesti beristighfar kepada Allah? Karena kita adalah manusia penuh kesalahan dan dosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap Nabi Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah mereka yang banyak bertobat. Kita beristighfar kepada Allah karena Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu ladahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah Ta'ala fayaghfir lahum. Demi zat dan jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berdosa, maka niscaya Allah akan menyapkan kalian, lalu mendatangkan suatu kaum yang berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun mengampuni mereka. Kita beristighfar kepada Allah karena Dia telah membukakan pintu taubat bagi hamba-hambanya yang berdosa dan beristighfar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, siapa saja yang melakukan perbuatan dosa yang buruk atau menzalimi dirinya sendiri dengan melanggar aturan Allah dan syariatnya, lalu kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, berharap ampunan dan penutupan dosanya, maka ia akan mendapati Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Jika kita kembali kepadanya, Dia menerimanya, dan jika kita berdoa kepadanya, Dia menjawab kita. Jika kita meminta kepadanya, Dia memberi kita. Allah Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. yakni wahai Rasul,
Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah tenggelam dalam dosa dan mengikuti hawa nafsu mereka. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah karena banyak dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya apapun dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-Nya yang bertobat, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Kita beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya karena kita sangat membutuhkan rahmat, ampunan dan maafnya. Allah Ta'ala berfirman, Qala ya qawmi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Salih berkata, wahai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan keburukan sebelum meminta kebaikan? Mengapa kalian tidak memohon ampunan kepada Allah agar kalian dirahmati? Wahai hamba Allah, apakah kalian ingin mendapatkan ketenangan jiwa, kelapangan dada, ketenteraman hati dan kehidupan yang baik? Maka perbanyaklah istighfar. Apakah kalian ingin tubuh yang kuat, badan yang sehat, serta terjaga dari berbagai penyakit dan bencana? Maka perbanyaklah istighfar. Apakah kalian ingin terhindar dari bencana, selamat dari musibah, aman dari fitnah dan cobaan? Maka perbanyaklah istighfar. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang biasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak tersangka. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah pertama ini. Masih banyak hal tentang istighfar. Jangan lupa doakan kebaikan kita untuk saudara-saudara kita di Palestina dan saudara-saudara kita di Sumatera yang telah kena musibah. Semoga mereka diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyuna abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.